Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya untuk siang hari ini. Saya kemarin matur Bu Kepala berkaitan dengan saya dikasih tugas untuk mengikuti BIMTEK berkaitan dengan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022. Jadi ada perubahan berkaitan dengan SKP. Jadi dari BKPP tidak akan mengadakan sosialisasi sampai ke tingkat guru atau sampai ke tingkat pegawai. Jadi atlet yang dikirim ke BKPP yang mendapatkan tugas untuk sosialisasi. Kalau SMP per sekolah, kalau SD lewat Kormin. Jadi kemudian kalau yang dinas lain juga ada petugasnya tersendiri. Itu yang pertama nanti yang akan saya sampaikan. Kemudian yang kedua itu materi kemarin juga ada Simpek, jadi aplikasi yang terkoneksi juga dengan BKN. Jadi kita ASN itu ada main SAPK, kemudian Simpek. Kalau Simpek Sukoharjo itu tingkat kabupaten, cuman akan terkoneksi dengan main SAPK yang dulu panjenengan update. Kemudian nanti di main SAPK juga berkaitan dengan kartu virtual. Kemarin juga diminta oleh BKPP untuk disampaikan juga ke semua ASN. Bapak Ibu, nanti tidak akan lama karena hanya sosialisasi dan SKP yang tahun 2022 ini panjenengan bisa googling, nanti ada Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 itu tertanggalnya bulan Februari, disosialisasikan ke tingkat kabupaten itu bulan Agustus, baru ke tingkat instansi itu bulan kemarin, September ini. Jadi sebenarnya terlambat, tetapi dari BKN tetap meminta itu digunakan. Jadi SKP yang dulu kita sosialisasikan, yang kami sosialisasikan yang tahun 2021 kemarin, yang semester 2 itu sudah tidak akan digunakan. Nah, Bapak Ibu, perbedaannya adalah kalau yang aturan yang kemarin yang tahun 2021 berkaitan dengan kinerja, di sana hanya dituliskan kinerja pegawai negeri sipil. Kalau di Permenpan yang sekarang itu kinerja ASN. Jadi P3K sudah masuk ke sana. Kalau yang lama kan enggak, P3K tidak karena kinerja PNS. Bunyinya seperti itu. Jadi kalau yang sekarang itu yang tahun 2022 itu sudah kinerja ASN. Jadi P3K dan PNS wajib untuk untuk mengerjakan itu. Nah, sebelum ke aplikasi Excel dari untuk SKP ini, saya justru akan menjelaskan dulu kaitan dengan main SAPK dan Simpek dulu, yang sedikit materinya. Yang pertama dari main SAPK, Bapak Ibu, kami harapkan kita semua sudah punya Android, jadi usahakan di HP Android itu sudah terinstal main SAPK. Segala informasi berkaitan dengan kepegawaian itu akan diinformasikan lewat main SAPK. Semua akan terkoneksi ke sana. Ini miliknya BKN. Itu yang versi Android. Jadi Bapak Ibu tinggal download saja, kemudian login dengan akun Bapak Ibu. Yang dulu standarnya menggunakan NIP, passwordnya NIP. Kalau belum diubah masih tetap NIP kemungkinan. Tapi saya tidak tahu karena Bapak Ibu sendiri yang mengupdate. Cuman sekarang saya nggak tahu, kelihatannya ubah password sudah tidak bisa. Jadi password yang penting Bapak Ibu sudah bisa buka dan bisa selalu pantau. Nah, diinstal lagi kalau tidak ada. Jadi ini yang versi web. Kalau versi web seperti ini Bapak Ibu, tinggal panjenengan di
Jadi kalau yang menggunakan versi web seperti ini Bapak Ibu, di sini My SAPK di sini My SAPK bkn.go.id. Ini kalau Bapak Ibu menggunakan versi web. Jadi versi web ini bisa dibuka lewat komputer ataupun lewat browser di HP panjenengan SAPK. Jadi kalau yang aplikasi kan langsung terinstall di Android karena sudah terverifikasi dari Android, jadi panjenengan tinggal buka aplikasi My SAPK di Android. Nah, ini yang versi web, panjenengan tinggal login menggunakan username dan password. Nah, ini tampilan baru yang ada memperkenalkan kartu virtual ASN di sini Bapak Ibu. Nah, ini ada memperkenalkan kartu virtual ASN. Informasinya kemarin dari BKPP itu kartu virtual ASN ini yang pengganti karpet ke depannya. Jadi panjenengan tinggal dikasih foto, kemudian nanti di-download, bisa versi portrait ataupun landscape. Portrait itu ke atas seperti ID card ini atau landscape seperti ini. Bapak Ibu bisa dicetak sama seperti ini nanti. Jadi tinggal itu di-download, dikasihkan orang yang biasanya mencetak itu, nanti sudah jadi ID card. Jadi itu bisa digunakan. Nah, kemarin sudah ada suratnya juga nih dari BKPP. Jadi baru beberapa waktu yang lalu untuk kartu virtual ASN ini. Nah, Bapak Ibu, ini saya menggunakan foto saya kan yang kemarin pas ini pakai belangkon ini. Nah, artinya begini, nanti Bapak Ibu kalau mau upload foto, backgroundnya dihilangkan dulu, biar tampilan di belakangnya memang hanya ID card-nya. Jadi kalau backgroundnya sudah tidak ada, hanya wajah dan saja, nanti kartunya yang akan muncul di belakang tidak ada background. Jadi misalkan background dihilangkan dulu, di remove, terserah mau pakai aplikasi apapun boleh. Di sini memang kapanpun bisa diganti. Jadi Bapak Ibu bisa punya beberapa versi yang fotonya berbeda bisa. Jadi Bapak Ibu diganti fotonya, di-download, kemudian ganti download. Jadi bisa punya beberapa versi. Bisa pakai kaki, baju putih atau kalau saya pakai ini. Jadi setelah panjenengan login ini, panjenengan tinggal klik ada kartu virtual. Oke, diklik ada kartu virtual. Nah, ini seperti ini. Nah, ini karena sudah tidak ada backgroundnya. Kalau ada backgroundnya di kotak ini ada backgroundnya. Kalau tidak ada backgroundnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi fotonya sudah tanpa background. Backgroundnya yang menggunakan card-nya tersebut, ID card-nya ini backgroundnya. Cara gantinya Bapak Ibu, di sini ada menu ubah foto. Oke. Nah, di sini ada menu ubah foto di sini. Nah, Bapak Ibu tinggal klik, nanti di-upload foto yang akan digunakan. Sebelumnya sudah disiapkan dulu fotonya. Monggo mau menggunakan foto yang panjenengan tinggal di-upload di situ. Nah, setelah ini panjenengan tinggal download. Nah, ini yang versi portrait. Versi portrait seperti ini. Kalau versi landscape tinggal diklik di bagian ini, ada tulisan landscape di sini Bapak Ibu. Nah, tinggal panjenengan klik landscape. Nah, nanti tampilannya seperti ini, beda lagi. Nah, ini kalau tanpa background ya seperti ini, backgroundnya ya kartunya tersebut. Tapi kalau panjenengan backgroundnya tidak dihilangkan, nanti ini ada backgroundnya, background fotonya. Jadi memang diusahakan tanpa
background lah, diusahakan tanpa background sehingga tampilannya akan lebih baik seperti ini. Bapak Ibu tinggal simpan hasil downloadnya, kemudian kami menyarankan dicetakkan seperti ini biar nanti awet ya. Bapak Ibu sewaktu-waktu diminta atau digunakan, ini ada QR code-nya, ada QR code yang di situ orang tidak bisa, ya ini data panjenengan, data ASN dengan menggunakan kartu ini. Nah, Bapak Ibu yang P3K, saya belum tahu apakah sudah bisa login MySAPK, Pak Wawan? Belum bisa ya? Belum bisa nih? Belum bisa. Oke. Yang bisa baru yang presensi ya? Presensi sudah nih. Oke, nanti bisa kami akan laporkan kaitan dengan P3K ini. Tapi nanti tetap, jadi panjenengan tinggal sering pantau saja, sering cek dengan NIP sama NIK panjenengan. Jadi kalau sudah bisa login berarti sudah terinput oleh dari admin BKPB atau ke BKN-nya. Ini Bapak Ibu, nah ini MySAPK Bapak Ibu bisa dilihat ini. Ini kan pemutakhiran data yang dulu panjenengan buat yang sudah hijau-hijau dulu. Nah, kalau yang versi web sekarang ada di bawah, ada menu riwayat angka kredit, riwayat profesi, dan riwayat pindah instansi. Kalau yang versi Android kelihatannya ini nggak muncul. Oke, nah Bapak Ibu, ini cukup berguna. Jadi Bapak Ibu kemarin ada yang misalnya yang naik pangkat, yang naik jabatan, itu di sini sudah bisa terpantau. Misalnya saya di riwayat jabatan saya sudah berubah, sudah ahli media. Karena kemarin mengusulkan naik pangkat. Jadi Bapak Ibu ini yang kemarin yang revisi kemudian ke 3C kan sudah berubah. Itu pasti sudah beberapa sudah berubah menjadi guru muda. Nanti di riwayat pangkat juga. Di riwayat pangkat nanti biasanya setelah tanggal 1 Oktober. Tapi kalau sudah tahu di sini sudah kelihatan. Dan pangkat juga nanti akan muncul di sini. Ini yang dulu panjenengan input pada waktu update MySAPK dulu, SAPK itu. Nah, di menu yang ada tambahan di sini yang sudah aktif riwayat angka kredit. Ada yang 10 terakhir diinput oleh BKPB, punya saya hanya 4 data terakhir. Dari yang ketiga D sampai yang besok yang keempat A ini. Sudah muncul di sini. Nah, ini dipantau. Kadang-kadang dengan aplikasi ini membantu kita sudah tahu progresnya. Apalagi Bapak Ibu yang mungkin nanti PAK tahunan juga sudah akan masuk di situ. Bapak Ibu yang naik pangkat juga, itu tinggal dipantau di sini. Kadang-kadang kita belum dapat informasi dari dinas, kita sudah tahu terlebih dahulu informasinya karena memang langsung dari BKN, update-nya dari BKN. Kita sudah bisa melihat di sini. Nah, itu Bapak Ibu untuk MySAPK, mohon nanti semua sudah bisa download kartunya dan panjenengan cetakkan. Saya cetak 2 versi, saya download 2 versi, saya kirimkan filenya ke yang biasanya nyetak, itu biasanya sudah bisa. Mas tolong dicetakkan ini kartu, misalnya gitu. Nanti sudah jadi seperti ini, disimpan lebih fleksibel. Kemarin saya kan sudah foto, saya download, saya ganti fotonya. Download lagi? Nggak mau. Bisa Pak, harusnya bisa. Misalnya ini. Tampilan saya kemarin nggak ganti atau enggak? Malah hilang. Belum muncul lah. Oh, kalau yang di Android kadang-kadang memang nggak muncul. Di situ kadang-kadang gambar ini kadang-kadang di Android itu nggak muncul. Kadang-kadang. Makanya misalnya lewat web ini sampai intinya Bapak Ibu bisa ulang sampai di download kartu itu sudah berubah seperti yang panjenengan inginkan. Memang kalau kaitan dengan berubah tidak kadang-kadang servernya saya sudah ngalami beberapa kali. Sudah tak ganti belum berubah malah hilang. Kadang-kadang ukurannya nggak sesuai, misalnya ini memang disarankan maksimal 500 kb. Jadi Bapak Ibu buat sebenarnya ini pun sebenarnya kalau yang untuk kartu ASN itu kemarin ada yang upload itu malah full satu badan gitu, bergaya kayak gitu ada. Memang ini aplikasinya tidak dikunci itu bisa diganti kapanpun.
Jadi foto terbaru itu nanti bisa digunakan. Tapi memang saya menyarankan gunakan yang tanpa background, akan jauh lebih baik karena tampilan di belakangnya kan memang kartu tersebut. Itu Bapak Ibu ada lagi. Nah, karena Bapak Ibu yang ada masalah dengan SAPK-nya, saya pikir kita sudah tidak ada masalah karena dulu sudah beres semua. Tapi seandainya ada yang punya masalah, nanti bisa kami bantu, misalnya passwordnya lupa atau bagaimana. Nanti Bapak Ibu, langkah pertama kalau Bapak Ibu passwordnya lupa, itu langkah pertamanya adalah lupa password. Nanti akan ada email yang dulu didaftarkan di SAPK. Tinggal dikirimkan, nanti akan ada link untuk reset password sendiri. Tapi kalau ternyata emailnya sudah lupa dan seterusnya, nanti kami akan bantu dari pihak tata usaha akan bantu mengirimkan permohonan ke BKPP kaitan dengan mainnya SAPK ini. Memang Bapak Ibu ke depan semua akan berbasis online. Ini saja misalnya semua pendataan berbasis online dan NIK kita itu memang sekarang kan semua sudah terkoneksi. Kemarin pendataan ini Bapak Ibu yang non ASN, kemarin karena saya ditunjuk kepala menjadi admin sekolah, itu pun juga pada waktu menginput NIK dan tanggal lahir saya salah ngeklik, misalnya sebenarnya 26, misalnya tanggal 26 saya ngekliknya 25, akan terdeteksi. Tanggal lahir berbeda dengan yang ada di Dukcapil, jadi sudah ketahuan, jadi akan ketahuan di sana. Nah, termasuk data-data kita ini pasti akan terdeteksi. Kayak kemarin berapa waktu Bapak Ibu ada yang terdeteksi di, saya nggak tahu, kok tahu-tahu di KK itu nama ibu kandungnya hilang. Bapak Ibu ada ya beberapa kemarin yang saya informasikan nama ibu kandung kok jadi straight, banyak kan? Jadi straight ternyata di Dukcapil itu dihapus juga, nggak ada nama ibunya. Pasti kalau ada pengurusan berkaitan dengan data NIK pasti akan ada masalah karena datanya straight. Seandainya saya menyesuaikan data Dukcapil, nama ibunya tak kasih straight pasti jadi sesuai, tapi masa nama ibu straight. Nah, itu yang pengurus juga cepat. Kemarin cepat ya Bu Iwan. Ngurus itu cepat sekali sekarang Bapak Ibu. Memang kita sekarang nggak bisa ngurus online sendiri. Saya sudah sekian bulan nggak bisa. Jadi kalau dulu ngurus online sendiri bisa. Sekarang masih maintenance terus sekian bulan ini. Itu Bapak Ibu untuk main SAPK yang pertama. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Pak, saya itu nicknya saya itu berbeda dengan yang sini itu. Jadi 66 dan 88. Tapi kalau saya gunakan yang ini tidak bisa dibuka. Ini itu untuk login. Gitu. Nah, kemarin pada waktu update, panjenengan kan ngubah nih, ya kan? Nah, data panjenengan itu yang di dapoding itu sudah betul, sudah yang 66. Cuma ini keperluan loginnya itu masih lama, masih salah. Loginnya menggunakan yang 88. Kemarin sudah pengajuan perubahan. Kelihatannya kemarin yang nicknya jenenge beda itu ya. Sempat keluar namanya dia. Junis apa itu kan? Kelihatannya. Oke, tapi sementara itu tidak apa-apa. Nanti kalau ada masalah saya komunikasikan dengan BKPP. Yang penting sudah bisa dibuka. Iya, sementara itu. Tapi data kepegawaian yang lain sudah, yang penting sudah sesuai. Karena nanti kaitan dengan pengurusan. Kalau mau purna nanti ciciwe kok masih lama ya, masih 2036 ya, masih lama 2036. Oke, Bapak Ibu ada lagi untuk kartu virtual ini. Mohon kalau bisa dalam waktu 1 minggu ini kita sudah paling tidak sudah menyimpan datanya. Kalau mau dikoordinir sinten yang akan mencetakkan di monggo kemana gitu, yang biasanya bikin kartu OSIS itu juga bisa kelihatannya Pak ya, yang bikin atau yang biasanya bikin kartu nama ini loh. Ini kan bagus ini 20.000 atau berapa biasanya gitu. Nanti biar
biar bagus dan tersimpan dengan baik. Oke, terus nanti panjenengan bisa punya print yang pakai kertas biasa ditaruh di data kepegawaian panjenengan. Karena ke depan saya yakin sewaktu-waktu akan digunakan, diminta cetak kartu misalnya. Memang kita punya banyak kartu Bapak Ibu yang justru sampai sekarang belum tahu fungsinya, itu yang kartu elektronik ya. Dulu yang dipakai ATM katanya. Itu yang dipakai ATM ya brodol itu pasti. Itu sampai sekarang nggak tahu itu kaitannya fungsinya juga karpet yang diminta juga karpet yang asli yang dulu bukan yang KPE. Kenyataannya itu cuman yang ini informasinya kemarin akan digunakan kayak pengganti karpet yang dulu kita pakai karpet. Kalau kita kan yang putih itu ada foto hitam putih atau apa ini. Itu Bapak Ibu yang pertama. Sampun, nggak ada pertanyaan lagi biar lebih cepat lebih baik. Yang kedua Bapak Ibu sebelum masuk ke SKP saya akan menjelaskan kaitan dengan simpel. Ini sebenarnya sudah lama, sudah beberapa waktu dulu. Yang pertama dulu Mbak Ratmi yang diminta untuk mengikuti binteknya dan saya dapat informasi karena di grup. Kemudian kemarin dijelaskan ulang. Nah, simpan Bapak Ibu webnya ini Bapak Ibu bisa membuka ini webnya. simpek.sukoharjokap.go.id. Ini webnya. Walaupun ini sukoharjokap.go.id, tetapi aplikasi ini setiap kabupaten, setiap yang misal provinsi itu ada, itu akan terkoneksi nantinya dengan BKN, bahkan dengan aplikasi panjenengan yang MySAPK nanti akan terkoneksi. Jadi ini alamatnya simpek.sukoharjokap.go.id. Kalau Bapak Ibu belum mengganti user dan passwordnya itu menggunakan nick. User dan passwordnya itu menggunakan nick. Standarnya, dan setelah panjenengan login segera diganti. Kalau Bapak Ibu yang kemarin sudah membuat email PNS pasti sudah mengganti. Karena di Pak Nana kemarin sudah bisa ya. Sudah bisa login itu biasanya diminta mengganti dulu. Pak Wahyu kemarin akhirnya berhasil Pak Wahyu itu ya. Berhasil. Setelah login diganti passwordnya itu bisa. Jadi user dan passwordnya standarnya nick panjenengan. Setelah menggunakan nick, ini loginnya nick, passwordnya nick. Setelah klik login, maka tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Nah ini tampilannya. Username nick, password juga nick, sama. Nick itu yang MySAPK. Atau mungkin dulu pernah diubah jadi nick juga nggak tahu, karena dulu ini sebenarnya pernah saya sendiri juga kaget kemarin saya login itu password saya sudah berubah dengan password yang biasanya saya gunakan juga, jadi sudah diganti. Saya yang ganti mungkin kapan saya nggak tahu, lupa. Ini Bapak Ibu. Nah setelah masuk menu ini Bapak Ibu tinggal klik biodata. Nah di sini akan muncul nih panjenengan. Tadi setelah login nanti akan ada menu-menu ini. Kalau belum ganti password, di sini klik edit password, nanti ada menu edit di sini di sebelah kanan. Di sebelah kanan ada menu edit, Bapak Ibu. Nah ini, nanti tinggal diklik, ikuti perintahnya untuk mengedit passwordnya pengguna. Nah, untuk melihat data dan input data ini wajib dilakukan Bapak Ibu. Nanti ada poin-poin penting yang akan diinput, karena indeks prestasi pegawai Kabupaten Sukoharjo itu sebenarnya secara realnya itu bagus. Bapak Ibu mengikuti diklat dan seterusnya itu banyak yang ikut. Ini tidak hanya di guru nih, ini semua PNS, semua ASN yang dibahas di BKPP itu. Namun indeks prestasinya itu masih rendah. Ternyata memang kemarin di SAPK juga, karena terkoneksi juga, mungkin beberapa tidak input misalnya. Atau dulu di sini nanti di Simpek ini nanti diharapkan akan diinput. Nah, setelah itu klik biodata, Bapak Ibu, klik biodata, kemudian klik
buka. Nah, ini data panjenengan. Kalau mau ganti foto, silakan diganti, ada menu ganti foto. Ini data panjenengan yang ada. Ada data awal, ini lokasi tempat bekerja, sudah tinggal dilengkapi. Yang tidak abu-abu atau yang putih-putih begini masih bisa diedit berarti. Ya, yang putih-putih misalnya panjenengan ganti emailnya, ganti. Ini saya email sudah tak ganti dengan email PNS. Kemudian ini alamatnya misalnya, ini dulu saya di Klaten, sekarang sudah ganti. Karena data awal yang dibeli sini, apanya ini? Nah, karena data awal, kalau panjenengan ingat, panjenengan dulu pernah input PUPNS, ingat ya? Yang dulu, yang tahun berapa itu? 15. Nah itu kelihatannya datanya sudah beberapa sudah terinput di situ, sudah terambil di situ, plus yang data yang kemarin MySAPK panjenengan update. Ini data yang putih-putih ini yang bisa diganti. Ya, silakan disesuaikan kalau ada yang salah atau yang tidak tepat, nanti dia diganti. Kalau yang lain ini sudah terkunci semua, itu yang data di. Kalau mau pergantian harus ke BKPP, admin BKPP. Kemudian riwayat CPNS otomatis sudah ada, riwayat PNS juga. Kemudian riwayat pangkat dan gaji. Nah ini panjenengan yang bisa diinputkan adalah riwayat gaji berkala terakhir. Jadi Bapak Ibu nanti cek di sana riwayat gaji berkala yang terakhir betul belum. Kalau belum, panjenengan inputkan sesuai dengan SK gaji berkala terakhir panjenengan, diinputkan di situ. Pangkat golongannya, kemudian nilai nominal,